Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Visandra Rizky Padika, NIM 21241103038 dari BASDAE akan mempresentasikan laporan praktikum SQL dan fungsi agregat. Nah, di sini ada kolom bab A, where kolom string dan numerik. Nah, di sini ada query-nya ya. Lalu di sini ada soal pertama yaitu jalankan baris 1 sampai 2. Baik, akan saya jelaskan. Jalankan keluar ya kolom tabel produk. Jalankan baris 1 sampai 3. Jalankan. Sudah saya jalankan. Nah, jelaskan perbedaan hasilnya. Nah, untuk yang pertama tadi hanya menampilkan tabel produk secara keseluruhan. Nah, tapi untuk baris 1 sampai 3 ada ini where. Where ini bisa disebut syarat di mana unit price harus lebih dari 20 jari. Jadi yang ditampilkan di sini hanyalah yang memiliki unit price lebih dari 20. Lalu ya itu tadi fungsi dari where ya untuk soal nomor 2, yaitu sebagai syarat dalam menampilkan tabel select from dengan menggunakan comment select from. Di sini ada soal nomor 3, jelaskan penggunaan operator sama dengan not lebih besar sama dengan, kurang dari, dan kurang dari sama dengan. Nah, untuk sama dengan nanti yang dikeluarkan adalah yang memiliki value sama dengan value yang sudah dimasukkan. Seperti 20 ini nanti tadi unit price-nya nanti sama dengan 20. Kalau yang ini yang lebih besar lebih kecil ini maksudnya not. Bisa samanya itu tanda seru sama dengan di Python ya kalau untuk yang pengguna Python. Lalu di sini fungsinya ini tadi adalah kecuali. Bisa dilihat nanti di sini kecuali 20 seperti itu. Lalu di sini lebih besar, sudah ini tadi, ini lebih besar sama dengan, itu termasuk value yang dispesifikasikan, lalu ini lebih kecil, kecuali value yang dispesifikasikan, lalu ada lebih kecil sama dengan termasuk value yang dispesifikasikan. Lalu ada soal nomor 4, tampilkan produk yang stoknya kosong. Baiklah, di sini kita select semua kolom dari tabel produk di mana syaratnya yaitu unit in stock-nya itu sama dengan 0 atau yang stoknya kosong. Nah, kita lihat unit in stock-nya ini 0, hanya ada 5 ya, yang 0 unit in stock-nya. Lalu ada soal nomor 5, tampilkan yang produk yang ID-nya lebih kecil dari 10. Baiklah, select semua kolom dari tabel produk di mana syaratnya produk ID lebih kecil dari 10. Kita akan sudah ya produk ID di sini bisa dilihat semuanya lebih kecil dari 10. Nah, terkecuali 10 juga. Ada soal nomor 6, tampilkan customer yang berasal dari Brazil. Di sini ada select semua kolom dari tabel customer di mana syaratnya country sama dengan Brazil, string ya, lebih besar Brazil. Bisa dilihat di sini. Nah, ini country-nya Brazil semua. Lalu di sini ada soal nomor 7, tampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Di sini ada select semua kolom dari tabel produk di mana syaratnya discontinued-nya sama dengan 0 atau bisa dikatakan tidak diproduksi lagi. Bisa dilihat di sini discontinued-nya 0 ya, berarti tidak diproduksi lagi, ini semuanya. Lalu di sini ada soal nomor 8, tampilkan ID, nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Di sini ada kodenya ya. Select customer ID, kolom company name, dan address yang digabungkan sebagai alamat lengkap.
dari tabel customer di mana country-nya itu harus kecuali Kanada. Ya, ini alamat daftarnya dan yaitu gabungan dari address, city, dan country yang kecuali Kanada semuanya. Oke, kita lanjut ke bab B, wildcard dan left. Ini ada soal pertama, jalankan query B, jelaskan hasil query tersebut. Di ketiganya, coba kita yang pertama. Nah, di sini tidak ada hasilnya. Lalu di sini ada 1. Lalu yang di sini juga ada 1. Sama ya, sama. Nah, lalu di sini ada jelaskan perbedaan penggunaan like dan sama dengan. Nah, like dan sama dengan itu sebenarnya sama ya, tapi kalau like harus semuanya lower case, harus di lowerkan dulu ya. Ini where lower, product name di lower case dulu, jadi bisa like. Lalu jelaskan perbedaan like dan I like. Like karena harus di lower case kan dulu. Nah, kalau I like tidak harus ya, jadi bisa di lower atau tidak bisa di lower, nanti tetap keluar hasilnya. Nah, karena like tadi juga tidak bisa seperti itu ya, jadi harus di lower dulu karena yang di query pertama ini tidak keluar hasilnya, yang hanya keluar setelah di lowerkan product name-nya. Lalu jelaskan mengapa pada query B nomor 2 dan 3 memberikan hasil yang sama. Lah, ini karena like ini lower hasilnya seperti ini, karena I like jadi tidak ada perbedaannya, hanya saja ini kalau di lowernya dihilangi juga akan terjalankan seperti ini, jadi tetap sama. Lalu nomor 4 jelaskan mengapa pada query ini sudah nih. Lalu nomor 5 tampilkan semua produk yang mengandung kata Choco, baik di awal, tengah maupun akhir nama. Select semua kolom dari produk di mana product name I like Choco. Ini nanti akan tampilkan nomor 5 ya. Nah, hanya 2 di time chocolate, biskuit, dan chocolate. Lalu ada soal nomor 6, tampilkan suppliers yang nama perusahaannya mengandung kata LTD. Select semua kolom dari tabel supplier di mana company name I like dalam tanda petik persen LTD persen tanda petik. Ya, ini string ya ini. Kita lanjutkan. Nah, LTD ini sudah keluar LTD. Ini maksudnya persen itu bisa lower bisa upper ya. Ini sudah keluar cuma 3. Lalu soal nomor 7 tampilkan employee yang huruf pertama first name-nya lebih kecil huruf pertama last name-nya. Jadi tinggal seperti ini, select semua dari tabel employees di mana first name itu lebih kecil dari last name. Ya, ini sudah keluar ya cuma 5. Lalu di sini ada soal nomor 8. Tampilkan suppliers yang huruf depan company name dan contact name-nya sama. Select semua kolom dari tabel suppliers di mana syaratnya left itu company name, 1 sama dengan left contact name, 1. Ini akan menampilkan suppliers yang huruf depan company name dan contact name-nya sama. M sama M, Mayumi dan Mayumi. Lalu kita lanjutkan ke bab C, where kolom bertipe tanggal. Ada soal nomor 1, jalankan query C, jelaskan cara memberi kondisi syarat pada kolom bertipe tanggal. Kita coba jalankan ya. Nah, ini sudah terjalankan, sudah keluar yang birth-date-nya lebih dari 1950 0101, sudah keluar semua. Nah, lalu cara memberi syaratnya ya menggunakan where seperti ini, walaupun itu maksudnya where itu sudah termasuk syarat ya. Dan nanti juga bisa diberi ekstrak seperti di sini. Lalu
Nah, tampilkan orders yang terjadi setelah tanggal 17 Oktober. Nah, 17 Oktober 1996. 1996 Oktober 17. Kan? Keluar ya, ada 7E, ada banyak sekali ini ternyata 745. Lalu dan soal nomor 3, tampilkan employee yang saat ini usianya lebih dari 60 tahun. Teks semua kolom dari tabel employees di mana akan mengekstrak tahun dari selisih tanggal sekarang dan tanggal lahir yang lebih dari 60. Aduh, coba kita run. Nah, ini semua ya sudah lebih 60 birth-date-nya, mana birth-date? Birth-date, oh ini dari 60 ini nanti ya. Oke, sudah keluar. Kita lanjutkan. Tampilkan orders yang jangka waktu antara pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Nah, lanjutkan ke sini. Select semua kolom dari tabel orders, di mana syaratnya si date dikurangi order date harus lebih dari 10. Kita 142 hasil. Banyak sekali ya ternyata. Baiklah, kita lanjutkan ke apa namanya, bab D or, yaitu soal nomor pertama. Jalankan query D, jelaskan hasilnya. Query D ini kita jalankan. Nah, maksudnya itu query ini akan men-select semua kolom dari tabel employees, di mana syaratnya country sama dengan USA atau London. Nah, di sini akan keluar mana country USA. Nah, tidak menemukan London. Oke. Nah, nomor 2, tampilkan suppliers yang berasal dari Germany atau contact title-nya manager. Nah, ini ya. Select semua kolom dari tabel suppliers, di mana syaratnya country sama dengan Germany atau contact title sama dengan manager. Kita run. Ya, manager contact title-nya, manager semua, ada manajernya semua. Lalu di sini ada Germany. Country-nya yang Germany juga ya, dimasukkan. Yang bukan Jerman ini yang manajer juga. Jadi yang dimasukkan itu yang memiliki country Germany atau contact title-nya ada manajer. Lalu soal nomor 3, tampilkan suppliers yang memiliki homepage atau fax. Jadi untuk menampilkannya kita select semua kolom dari tabel suppliers, di mana syaratnya homepage is not null, maksudnya itu tidak kosong atau faxnya tidak kosong. Nah, ini homepage dan faxnya semuanya yang ditampilkan dari supplier itu tidak kosong, kecuali yang homepage-nya itu tidak kosong tapi faxnya kosong, ya, dan yang faxnya kosong tidak kosong tapi homepage-nya kosong. Jadi dua-duanya digabung seperti itu ya. Ini bisa dilihat homepage-nya, ini faxnya kosong tapi homepage-nya ada, ini faxnya ada tapi homepage-nya kosong, dan seterusnya. Lalu di sini ada soal nomor 4, tampilkan produk yang discontinued atau yang stoknya 0. Nah, kita select semua kolom dari tabel produk di mana units in stock-nya itu 0 atau yang tidak diproduksi 0. Nah, ini sudah keluar ya, discontinued-nya ada yang 0, ada yang 1, dan unit in stock-nya ada yang 0, ada yang tidak. Lalu di sini ada soal nomor 5, tampilkan produk yang reorder levelnya kurang dari 10 atau yang stoknya lebih dari 100. Kita lihat ya. Select dari semua kolom dari tabel produk di mana reorder levelnya itu lebih dari 10, kurang dari 10, dan unit in stock-nya lebih dari atau unit in stock-nya itu lebih dari 100. Nah, kita lihat di sini. Nah,
Reorder level ada yang 0, ada yang lebih dari 10 juga. Dan units in stock ada yang kurang dari 100, ada yang lebih. Baiklah, kita lanjut ke nomor 6. Tampilkan nama, masa kerja, serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Kita pertama akan menggabungkan first name digabungkan dengan last name sebagai alias nama. Lalu kita akan mengekstrak tahun dari selisih tanggal sekarang dengan hire date-nya dan sebagai dialiaskan sebagai masa kerja. Lalu kita akan mengekstrak lagi tahunnya dari selisih tanggal sekarang dan tanggal birth date employee sebagai alias usia. Oh, kok ada ini? Oh, ada yang error ya ternyata. Ya, kita lanjutkan bentar. Nah, saya lupa from employees tadi ternyata. Lalu di sini sudah keluar ya. Yang usia employee-nya bekerja lebih dari 35 tahun. Ada yang tidak karena atau ya. Lalu di sini usianya lebih dari 60 tahun, banyak. Ada yang juga tidak karena atau. Oh, ini belum saya jalankan ternyata. Oke, kita jalankan syaratnya. Nah, ini lebih dari 60 tahun semua ya. Tapi 35 tahun tidak. Semuanya kurang dari 35 tahun. Ternyata employee-nya semua belum ada yang lebih dari 35 tahun. Lalu kita lanjutkan ke soal nomor 7. Tampilkan employee yang tinggal di London, Seattle, atau Tacoma. Gunakan in. Ini penggunaan in ya. Select semua kolom dari tabel employees, di mana syaratnya kotanya harus di London, Seattle, Tacoma atau ya. Nah, kita bisa lihat di sini city-nya Seattle, Tacoma atau London. Ada ya. Lalu kita lanjutkan ke N ya, bab E, N. Di sini ada soal pertama, jalankan query E, jelaskan hasilnya. Query E, ini query E. Nah, tidak ada hasilnya karena tidak ada yang country-nya sama dengan USA dan juga London, jadi tidak ada hasilnya. Lalu jelaskan perbedaan N dan OR. Nah, kalau N itu dan, OR itu atau. Jadi OR itu bisa ditampilkan keduanya, kalau dan harus memenuhi kedua syarat. Kalau OR bisa salah satu. Di sini ada soal nomor 3. Tampilkan suppliers yang berasal dari Germany dan contact title-nya manager. Kita ya ini select semua kolom dari tabel suppliers di mana country negaranya itu Germany dan contact manager contact title-nya itu manager dengan manajernya walau bisa uppercase atau lowercase. Nah, hanya satu ya yang keluar. Lalu kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, tampilkan suppliers yang memiliki homepage dan fax. Jadi select semua kolom dari tabel suppliers di mana syaratnya homepage-nya tidak kosong dan fax-nya tidak kosong. Nah, hanya 2 ya. Kalau tadi kan banyak menggunakan OR tadi. Lalu kita lanjut nomor 5. Tampilkan orders yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Nah, di sini select semua kolom dari tabel orders, di mana syaratnya itu order date harus lebih dari 1996 Desember 25. Dan juga syaratnya harus order date dikurangi shipper date harus lebih kurang dari 20 gitaran ya. Ya,
Ada 662 baris ya, ternyata sangat banyak. Lalu kita lanjutkan nomor 6, tampilkan produk discontinue yang stoknya masih lebih dari 0. Di ini ya, select semua kolom dari tabel produk di mana discontinued-nya itu lebih dari 0 dan unit stoknya lebih juga dari 0. Nah, discontinued ini satu, maksudnya tidak sudah discontinued ya, tidak diproduksi lagi dan unit stoknya masih ada. Lalu kita lanjut ke soal nomor 7, tampilkan produk yang ID-nya genap dan harganya di atas $5. Ini ya, select semua kolom dari tabel produk di mana produk ID bagi 2 sama dengan 0. Bagi bulatkan 2 sama dengan 0 dan unit price-nya itu harus lebih dari 5. Nah, lihat produk ID-nya itu 2 ya. 2 tidak ada yang koma sama dengan 0. Dan juga unit price-nya itu sama dengan 5. Unit price-nya lebih besar dari 5 semua. Lalu kita lanjutkan ke soal nomor 8, tampilkan produk yang harganya $5 sampai $10. Gunakan between ya, ini penggunaan between ya. Select semua kolom dari tabel produk di mana unit price itu di antara, atau between ini di antara, maksudnya 5 dan 10. Nah, unit price-nya itu di antara 5 dan 10 ya, 10 juga termasuk dan 5 juga. Ini semua sudah keluar. Lalu kita lanjutkan ke F ya, gabungan and or. Nah, di sini soal pertama, jalankan baris 1, jalankan baris yang selanjutnya, jelaskan perbedaan hasilnya. Nah, kita yang pertama ya, cuma 1, kedua juga sama. Ternyata tidak berbeda ya. Ini walaupun cuma dikasih tanda kurung, tidak ada yang berbeda ternyata. Hasilnya tidak ada yang berbeda, sama. Untuk soal nomor 2, tampilkan produk berkategori 1 yang harganya 5, 10 sampai $10. Nah, kita select semua kolom dari tabel produk di mana kategori ID-nya sama dengan 1 dan juga unit price-nya itu di antara 5 dan 10. Nah, cuma 1 ya hasilnya ternyata. Lalu di sini ada soal nomor 3, tampilkan produk yang harganya selain 10 sampai $20 yang berkategori ID-nya 1, 3 atau 5. Nah, select semua kolom dari tabel produk di mana syaratnya unit price itu tidak di antara 10 dan 10, dan syarat selanjutnya kategori ID itu sama dengan 1 atau kategori ID sama dengan 3 atau kategori ID sama dengan 5. Sekarang ada 15 baris ya yang dapat. Lalu ada soal nomor 4, tampilkan orders yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan 20 sampai 30 hari setelah pemesanan. Baik, di sini ada perintah select semua kolom dari tabel orders di mana syaratnya order date itu lebih dari tahun 1996 Desember 25 dan juga syaratnya required date dikurangi shipped date harus di antara 20 dan 30. Kita run saja ya. Ternyata sangat banyak ya, ada 383 baris. Lalu ada soal kelima, tampilkan orders yang harus dikirim ke Brazil atau Italia pada tanggal 25 Desember 1996 sampai 25 Desember 1997. Di sini ya kodenya. Nah, select semua kolom dari tabel orders di mana ship country-nya itu sama dengan Brazil atau ship country-nya itu sama dengan Italy. Dan juga syarat selanjutnya
shipper date itu harus di antara 1996 Desember 25 dan juga 1997 Desember 25. Kita coba run saja ya. Ternyata ada 53 baris data yang kita dapat. Lalu di sini ada soal terakhir, soal nomor 6. Tampilkan employee dari Seattle atau New York yang berusia 50 sampai 60 tahun. Nah, di sini kodenya select semua kolom dari tabel employees di mana syaratnya city-nya sama dengan Seattle atau city sama dengan New York, dan juga ekstrak tahun dari selisih dari selisih tanggal sekarang dan tahun lahirnya employee-nya yang berada di antara 50 dan 60. Coba kita run ya. Ternyata tidak ada employee-nya ya, yang berusia 50 sampai 60 tahun yang berada di Seattle atau New York. Nah, oh iya, ini database-nya yang digunakan adalah database Northwind ya. Untuk yang tidak tahu, kalau di sini ada Northwind-nya. Mungkin itu saja penjelasan presentasi laporan praktikum SQL, where, dan fungsi agregat dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.